Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askal dengan NIM 240170080. Jadi pada kali ini saya ingin memaparkan materi tentang serangan ransomware WannaCry dan studi kasus keamanan sistem komputer. Mengungkap salah satu serangan siber paling merusak dalam sejarah teknologi informasi. Mengapa keamanan siber penting? Data berharga. Informasi pribadi dan bisnis memerlukan perlindungan maksimal dari ancaman digital. Kedua, kontinuitas bisnis. Sistem yang aman menjamin operasional lancar tanpa gangguan dari serangan. Dan yang ketiga adalah kepercayaan publik. Keamanan yang kuat membangun kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi. Dan apa itu WannaCry? Jadi pada Mei 2017, serangan global yang menyebar dengan cepat ke lebih dari 150 negara dalam hitungan jam dan jenis malware ransomware yang mengenkripsi data file pengguna dan menuntut pembayaran dalam Bitcoin untuk pemulihan data. Jadi WannaCry menjadi salah satu serangan ransomware paling destruktif, menyebabkan kerugian miliaran dolar dan mempengaruhi sektor pemerintahan, kesehatan, dan industri di seluruh dunia. Bagaimana WannaCry menyebar? Yang pertama ada eksploitasi kerentanan. Menggunakan celah keamanan Windows yang diketahui Microsoft namun belum diperbaiki banyak pengguna. 2. Penyebaran WAF. Menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa intervensi pengguna, menciptakan efek domino pada sistem terhubung. Dan yang ketiga, enkripsi dan pemerasan. Mengunci file penting dan menampilkan pesan permintaan pembayaran untuk mendapatkan kunci deskripsi. Jadi untuk target utamanya sistem Windows yang tidak diperbarui, terutama di organisasi besar dengan banyak perangkat terhubung. Jadi untuk akar masalah dan celah keamanannya, ada yang patch manajemen buruk. Banyak organisasi tidak menerapkan update keamanan dari Microsoft secara rutin, meninggalkan sistem rentan terhadap exploits yang diketahui. Kedua, ada kelemahan Windows SMB. Protokol Server Message Block atau SMB di Windows memiliki celah yang dapat dieksploitasi untuk mengakses sistem tanpa otorisasi proper. Dan yang ketiga, ada kesadaran keamanan rendah. Penggunaan kurang paham resiko phishing dan email berbahaya yang sering menjadi pintu masuk awal serangan ransomware. Infrastruktur IT lemah. Banyak organisasi tidak memiliki sistem backup yang memadai dan monitoring keamanan yang komprehensif untuk deteksi dini. Dampak global WannaCry. Lebih dari 150 negara terdampak. Serangan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat dan lebih dari 200.000 komputer terinfeksi. Lebih dari 200.000 perangkat Windows diserang secara bersamaan dan 4 miliar kerugian ekonomi. Diperkirakan mencapai 4 miliar dolar dalam kerugian global. Sektor terdampaknya, rumah sakit menunda operasi, bank kehilangan akses ke sistem, pabrik menghentikan produksi, dan badan pemerintah melayani terbatas. Solusi dan strategi penanganan. Yang pertama ada jangka pendek, isolasi sistem, memutuskan koneksi jaringan untuk menyegah penyebaran atau restore data, menggunakan backup yang ada dan menghubungi tim cyber security profesional untuk pemulihan. 2. Jangka panjang, jangka menengah, patch emergency, menginstal update Windows yang menutup celah Eternal Blue, deteksi malware, menjalankan scan komprehensif dengan tools antivirus terbaru untuk menghapus sisa-sisa serangan. Yang ketiga ada jangka panjang, backup otomatis, implementasi sistem backup berkelanjutan yang terpisah dari jaringan utama, monitoring, memasang sistem deteksi instruksi dan threat monitoring real time. Jadi pembelajaran dan rekomendasinya, patch manajemen disiplin, update sistem operasi dan software secara otomatis dan teratur untuk menutup celah keamanan sebelum dieksploitasi. Backup redundant, simpan backup di multiplied lokasi termasuk offline storage untuk memastikan pemulihan data tanpa membayar tebusan. Yang ketiga, pelatihan karyawan, edukasi pengguna tentang phishing, social engineering, dan praktik keamanan dasar untuk mengurangi
human error. Yang keempat ada segmentasi jaringan. Pisahkan jaringan kritis dan jaringan umum untuk membatasi penyebaran malware jika terjadi kompromi. Yang kelima ada monitoring proaktif, implementasi sistem keamanan berlapis dengan monitoring real time, threat detection dan incident response planning. Jadi untuk kesimpulannya, WannaCry mengajarkan bahwa keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab IT, melainkan budaya organisasi, investasi dalam teknologi, edukasi, dan proses konsisten adalah kunci mencegah serangan serupa di masa depan. Jadi cukup sekian dari pemaparan materi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.